Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai pada penyampaian materi hari ini, sharing-sharing ini, sebaiknya kita mengucap bismillah bersama-sama supaya ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua di kehidupan nanti ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Mungkin ini sudah nggak asing lagi ya buat kalian apa itu verbal, apa itu non-verbal. Karena ini biasa yang kita lakukan dalam sehari-hari, biasa kita lakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain, entah itu orang tua, teman, dosen, atau siapapun lah. Pokoknya memang komunikasi yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, langsung saja, next. Nah, apa itu komunikasi? Ini adalah yang pertama itu adalah komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Nah, yang seperti kita ketahui dalam melakukan proses sosial kita membutuhkan suatu proses yang dinamakan dengan komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu bisa menggunakan suatu simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan apa yang sebenarnya kita maksud sehingga orang lain yang berkomunikasi dengan kita itu paham apa yang kita maksud. Nah, seperti yang saya omong seperti yang sedang saya lakukan seperti ini dengan kalian itu juga salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, selanjutnya, komunikasi adalah penyampaian pesan berupa proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang. Jadi seperti yang saya contohkan saat ini, saya menyampaikan pesan kepada kalian berupa materi komunikasi itu apa. Nah, lalu sebagai pemberi pesan itu adalah saya memberikan pesan, lalu kalian menerima pesan yang saya sampaikan dengan cara mengetahui makna apa itu dari komunikasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, apa saja sih unsur dalam komunikasi itu? Nah, ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya. Ada 5 yang paling utama sih itu. Yang pertama ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media atau saluran komunikasi, lalu yang kelima adalah umpan balik. Nah, komunikator itu apa? Ada yang bisa menjelaskan atau enggak? Komunikator itu apa? Coba saya minta salah satu memberanikan diri untuk mencoba menjelaskan apa itu komunikator. Orang yang menerima pesan. Komunikator nggak kebalik. Orang yang menerima, komunikator itu ya. Orang yang memberi pesan. Nah, iya, komunikator adalah orang yang memberi pesan. Kalau komunikan? Orang yang menerima pesan. Nah, ya, jadi dalam komunikasi itu selalu ada 2 orang, yaitu ada komunikator yang memberi pesan dan komunikan yang menerima pesan. Seperti tadi ya pengertiannya komunikasi ya, yang pertama tadi adalah proses penyampaian pesan dengan cara memberi dan menerima dari makna suatu yang disampaikan oleh pemberi pesan sehingga akan diterima oleh penerima pesan maknanya. Nah, dalam komunikasi itu juga ada pesannya kan. Kalau nggak ada pesan, ya gimana mau berkomunikasi. Lalu ada juga medianya. Nah, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, medianya yaitu adalah Zoom, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam suatu komunikasi itu dikatakan berhasil apabila komunikannya atau penerima pesan itu memberikan umpan balik kepada si pemberi pesan. Nah, misalnya ya kalian lagi ngomong sama orang, terus orangnya tuh diem aja atau nggak mendengarkan dan tidak memberikan respon pada kalian, itu berarti kan sama aja kayak dicuekin gitulah ya, berarti kan sama aja kayak kalian tuh kayak ngomong sendiri kan. Nah, itu namanya bukan komunikasi, karena itu tidak ada umpan balik dari si penerima pesan, atau ngomong sendiri kan kayak orang gila ya nyun sewunya itu. Nah, lalu selanjutnya, nah kita langsung masuk ke materi yang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk atau jenis komunikasi yang dalam proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata dapat secara lisan maupun tulisan. Nah, itu verbal ya, ingat verbal. Berarti itu ada
kata-katanya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Ternyata kalau kita menulis pesan, misalnya surat cinta atau apa, surat benci atau apa, ternyata itu adalah salah satu jenis dari komunikasi verbal. Nah, yang seperti sering kita lakukan seperti ini adalah komunikasi verbal. Lalu selanjutnya, yang terdiri dari dua unsur penting ya, yaitu adalah kata dan bahasa. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi verbal itu pasti ada suatu kata atau bahasa. Nah, kalau misalnya komunikasi yang seperti ini ya, itu berarti bukan suatu komunikasi verbal karena tidak mengandung unsur berupa kata dan bahasa. Kita tidak, kalau misalnya kita ngomong cuma dalam gitu kan, itu tidak mengeluarkan suatu kata atau bahasa kan, dan bisa jadi si penerima pesan itu juga tidak memahami apa sih maksud dari dari yang disampaikan oleh si pemberi pesan seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai apa sih perbedaan dari komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi seperti gitu itu merupakan suatu isyarat kan. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi kalian lebih mengerti sebenarnya apa sih perbedaan dari komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, nah ini jenis komunikasi verbal itu ada dua, yang itu berbicara, yang pertama berbicara dan menulis, yang kedua mendengarkan dan membaca. Nah, berbicara dan menulis itu tuh kan seperti kegiatan yang aktif ya. Kalau mendengarkan dan membaca itu kan lebih pasifnya ya. Berarti kan ini kalau misalnya kegiatan komunikasi verbal yang aktif itu berupa berbicara dan menulis. Berarti yang sekarang yang sedang saya lakukan itu jenis komunikasi verbal secara aktif, yaitu dengan cara berbicara. Sedangkan kalian sedang mendengarkan, yaitu satu jenis komunikasi verbal berupa pasif. Nah, apa sih perbedaannya mendengar dengan mendengarkan? Ada yang tahu nggak? Maknanya perbedaan dari mendengar dengan mendengarkan. Ada yang tahu nggak perbedaannya itu apa? Kenapa kok di sini ditulisnya tuh mendengarkan bukan mendengar? Kayak gitu. Ada yang tahu? Ya, jadi itu ya, mendengar dan mendengarkan itu bedanya itu kalau misalnya mendengar tuh hanya sekilas aja. Jadi mendengar misalnya kayak nggak sengaja mendengar, misalnya yakin kita lagi di pinggir jalan. Nah, itu ada suara mobil lewat atau klakson. Nah, itu kan kita hanya mendengar suara mobil dan lewat. Nah, kalau mendengarkan itu lebih ke mendengar dan meresapi apa yang didengar. Jadi itu misalnya kayak kalian mendengarkan kuliah, kalian lagi kuliah berarti ini ada yang belum pernah itu ya, kuliah secara offline ya nggak harus offline, nah online deh ya, kalau misalnya dosen lagi menjelaskan kuliah secara online. Nah, kalian kan untuk bisa mendapatkan ilmu dari dosen itu kan supaya nanti juga di ujian kalian bisa mengerjakan soal-soalnya kan, berarti kalian harus mengetahui atau memahami apa yang dimaksud oleh si dosen itu kan, yang dijelaskan oleh dosen. Nah, itu berarti kan kalian harus mendengarkan dengan memahami. Itulah bedanya mendengar dengan mendengarkan. Intinya itu kalau mendengarkan itu bukan hanya mendengar, tapi juga memahami makna dari apa yang didengar. Kalau mendengar itu tidak pakai kan ya, itu tuh hanya sekilas aja gitu. Bedanya seperti itu. Udah paham ya mengenai jenis komunikasi verbal, yaitu berbicara dan menulis, semoga aja. Terus juga mendengarkan dan membaca. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, ini ada karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama itu ada jelas dan ringkas ya. Jadi langsung biasanya tuh to the point gitulah. Ya, walaupun beberapa sih memang ada juga sih yang mungkin harus berbelit-belit dulu untuk menjelaskannya, tapi kan karena menggunakan dua unsur aja, yaitu adalah kata dan bahasa, jadi kan sudah langsung jelas ya katanya apa, bahasanya apa. Lalu ada perbendaharaan kata. Nah, itu emang karena unsur dalam komunikasi verbal itu adalah kata dan bahasa, jadi itu lebih banyak perbendaharaan katanya, tapi berbeda ya kalau misalnya anak kecil ya, misalnya masih umur setahun itu kan masih belum terlalu banyak bicara ya, makanya itu dia belum bisa berkomunikasi dengan lancar karena perbendaharaan katanya juga masih sedikit. Lalu intonasi. Nah, dalam berkomunikasi verbal juga kan perlu intonasi. Misalnya yang sedang saya lakukan ini kan saya menjelaskan kepada kalian, sharing kepada kalian. Jadi kan harus keras intonasinya. Ada juga yang kalau misalnya kita dalam berkomunikasi verbal
itu tuh misalnya suatu rahasia, maka intonasinya itu akan lebih rendah dengan bisik-bisik misalnya seperti itu. Lalu kecepatan bicara juga apa yang mempengaruhi gimana dalam berkomunikasi verbal. Seperti saya misalnya mohon maaf ya kalau misalnya dalam bicara itu menyampaikan materinya terlalu cepat, mungkin juga karena kebiasaan saya ngomongnya memang biasa cepat, tapi ada juga yang misalnya orang Jawa gitu kan, ada juga yang cara bicaranya itu apa ya pelan gitu kan ada juga. Nah itu memang yang juga bisa mempengaruhi dalam komunikasi verbal. Terus juga ada humor. Biasanya kan juga dalam komunikasi, misalnya kalian sama teman kalian lah, itu kan juga ada kayak humor-humornya gitu kan. Misalnya kan bercandaan sama teman kayak gitu kan. Nah itu juga salah satu karakteristik dari komunikasi verbal. Nah, selanjutnya. Yang next slide. Nah, ini ke komunikasi nonverbal. Ya, itu adalah suatu bentuk atau jenis komunikasi yang paling banyak dilakukan yang dalam proses penyampaian pesan menggunakan isyarat ataupun semua aspek komunikasi selain kata-kata, seperti volume, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi. Nah, kenapa ini digunakan kenapa komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang paling banyak dilakukan? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kayak gitu? Ada yang mau jawab atau enggak? Kalau nggak ada, saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya komunikasi, kenapa tuh komunikasi nonverbal itu jenis komunikasi yang paling banyak dilakukan? Nah, karena yang kita tahu ya, bersyukurlah kita semua yang alhamdulillah diberikan kesempurnaan ya oleh Allah, jadinya tuh masih bisa kita berkomunikasi seperti ini mengeluarkan suara. Kan ada juga yang mungkin Allah kasih suatu kelebihan yang lain dengan cara tidak bisa apa ya mengucapkan atau namanya apa tuh, jadi lupa tiba-tiba. Kalau tidak bisa mengucapkan namanya apa, lupa. Kan kalau misalnya tidak bisa melihat kan buta. Kalau misalnya tidak bisa mendengar kan tuli. Berarti yang perlu menggunakan bahasa isyarat lah intinya untuk dalam berkomunikasi. Nah, bersyukurlah kita karena kita masih bisa menyampaikan pesan dengan kata-kata, dengan komunikasi verbal. Nah, kenapa itu komunikasi yang paling teman kita bahwa kita tuh sebenarnya bingung. Nah, salah satu contohnya tuh seperti itu. Nah, lalu juga volume misalnya tuh kayak apa ya? Gitu kan itu juga salah satu kan karena itu kan gitu loh, misalnya kan ada yang belum paham pun gitu kan atau apa gitu. Itu kan tidak mengeluarkan suatu kata atau bahasa ya. Jadi kan bisa juga merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Lalu kenapa pakaian perhiasan atau mebel itu juga salah satu bentuk dari komunikasi yang mempengaruhi atau salah satu unsur atau karakteristik dari komunikasi nonverbal. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide slide yang nanti akan ada lagi lah pokoknya. Ya, slide selanjutnya silakan untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, itu karena komunikasi nonverbal itu kan lebih banyak ya daripada komunikasi verbal. Jadi jenis-jenis komunikasinya pun juga lebih banyak. Yang pertama itu ada sentuhan. Misalnya tuh kayak merasa ketakutan gitu kan. Lalu tanpa sadar kita akan misalnya kita tuh di suatu tempat yang misalnya bagi penakut ya, yang bagi penakut misalnya gitu, yang memiliki sifat penakut gitu. Misalnya kita di suatu tempat yang tiba-tiba ruangannya gelap, terus sepi, hawanya dingin gitu kan. Terus kan maka tanpa sadar kita akan langsung memegang orang yang di samping kita. Nah, itu kan salah satu sentuhan ya. Nah, itu kan berarti kan menandakan kalau misalnya itu tuh artinya pesannya yaitu adalah kita merasa takut gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari sentuhan. Lalu yang kedua itu adalah komunikasi objek ya.
Misalnya itu salah satu contohnya itu adalah yang tadi saya sebutkan dari pengertian yang sebelumnya itu adalah pakaian ya. Jadi kita tuh dapat melihat salah satu komunikasi nonverbal itu dari pakaian yang dipakai orang. Misalnya kita kalau misalnya melihat orang yang pakai baju coklat atau baju hijau, misalnya ya kita lagi di jalan raya, terus lagi pulang. Terus tiba-tiba di pinggir jalan itu ada orang-orang yang pada pakai seragam coklat tapi pakai rompi hijau, terus lagi rame banget gitu. Nah, tanpa sadar itu kan kita jadi tahu, oh itu berarti lagi ada adangan misalnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu jadi dari jenis komunikasi nonverbal. Misalnya kita kalau misalnya melihat orang yang memakai misalnya baju seragam misalnya suatu perusahaan tertentu, misalnya kayak pegawai Indomart. Nah, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di luar terus tiba-tiba lihat seragam itu, oh kita pasti bakal tahu kalau misalnya dia itu adalah pegawai Indomart, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kronemik atau waktu. Jadi misalnya itu misalnya gini nih, kalau misalnya dalam waktu itu misalnya gini, salah satu contohnya ya, misalnya kita bisa mengetahui mahasiswa itu tuh menghargai waktu atau enggak. Nah, cara mengetahuinya itu misalnya kan, misalnya enggak harus mahasiswa lah, teman kita sendiri gitu ya. Misalnya kita dalam bekerja dalam suatu kelompok gitu kan. Terus dalam suatu kelompok itu kita tuh bagi-bagi tugas kan. Nah, lalu dalam bagi tugas itu kan biasanya kan ada deadline pengumpulan tugas masing-masing ya. Maksudnya misalnya saya bagian pendahuluan, lalu yang teman saya ada yang bagian latar belakang, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kan ada satu waktu di mana harus ada dikumpulkan menjadi satu file kan. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat seperti apa waktu yang maksudnya bagaimana teman kita tuh menghargai waktu misalnya ya. Misalnya ada juga teman yang mungkin udah ditagih-tagih tapi belum juga mengumpulkan seperti itu. Nah, itu berarti kan dia itu belum bisa menghargai waktu. Jadinya tuh kita bisa tahu kalau misalnya ternyata dari sifatnya dia dalam menghargai waktu atau apa itu kan jadi membuat kita rada gimana sih tuh. Kalau misalnya yang seperti itu kan biasanya kan membuat kita jadi rasanya lah kayak ogah-ogahan buat misalnya kayak nagih atau kayak gimana kan. Nah, itu intinya tuh kalau kronemik itu yang berhubungan dengan waktu. Lalu yang keempat itu ada gerakan tubuh. Ya misalnya tuh kayak misalnya kita lagi bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan teman. Lalu membutuhkan suatu mikir yang keras gitu, kadang-kadang kan tanpa sadar ada juga yang seperti ini. Atau ada juga yang misalnya orang yang grogi gitu kan. Nah, itu tanpa sadar itu biasanya tuh kayak menggigit-gigit jari seperti itu. Nah, itu setiap itu kan beda-beda ya. Jadi kan intinya tuh yang dari gerakan tubuh itu bisa menyampaikan suatu pesan. Misalnya tuh kayak tadi kayak gini berarti lagi mikir, atau kayak gini lagi juga berarti juga sama aja kayak lagi mikir, atau misalnya gigit-gigit jari berarti dia tuh tandanya pesannya itu adalah dia sedang grogi. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima itu 1, 2, 3, yang kelima ya adalah proksemik atau bahasa ruang. Itu tuh dalam misalnya tuh salah satu contohnya tuh jarak ya. Misalnya kita dalam berkomunikasi nonverbal itu ada beberapa jarak ya. Misalnya tuh ada jarak intim, berarti itu jaraknya tuh sangat dekat. Yang akhirnya mungkin memang membutuhkan jarak dekat, misalnya untuk tadi ya, misalnya contoh kayak dari sentuhan itu, yang kayak sentuhan tadi kan, berarti kan langsung mendekat kepada teman kan, yang merasa takut itu tadi kan. Nah, itu berarti kan jaraknya jarak yang intim. Lalu ada juga jarak personal, jaraknya itu 45 sampai 120 cm. Jarak sosial itu jaraknya 120 sampai 360 cm. Lalu ada juga jarak publik, yaitu lebih dari 360 sampai 750 cm. Itu salah satu jenis komunikasi nonverbalnya, yaitu adalah bahasa ruang. Lalu yang
ke berapa ini ya? Berarti yang ke-6 itu ada lingkungan. Misalnya itu kayak contohnya ya, misalnya sekarang kan suhunya lagi panas nih. Jadi tanpa sadar kita tuh seperti ini biasanya kan kalau panas. Nah, itu kan pesannya berarti saat ini tuh suasananya tuh suhunya sedang panas. Atau misalnya lagi kedinginan gitu. Ya berarti kan secara tanpa sadar kita langsung seperti ini kan. Nah, itu berarti pesannya suhunya yang kita rasakan saat ini adalah sedang dingin. Nah, biasanya kan dalam beberapa orang kan tidak mesti sama ya apa yang dirasakan ya. Bisa jadi saya merasakan dingin karena saya sedang sakit, biasanya kan orang akan lebih cenderung walaupun di cuaca panas pun misalnya lagi demam gitu kan biasanya kan akan lebih menggigil ya. Jadi kan langsung seperti ini. Nah, itu pesannya berarti dia sedang merasa dingin seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah cara berbicara atau vokalik ya. Cara berbicara juga dapat mempengaruhi dalam jenis komunikasi nonverbal ya. Misalnya tuh kayak kecepatan bicara tadi. Nah, misalnya ya, saya mungkin dalam beberapa saat itu bicaranya terlalu cepat, maka penyampaian pesannya pun bisa jadi tidak tersampaikan kepada kalian. Lalu juga misalnya kayak tadi tuh yang orang apa ya, misalnya kayak orang, tapi ini belum tentu, tapi ini dalam konteks nonverbal berarti tidak menggunakan kata dan ini ya, kata dan bahasa ya. Maksudnya berbicara di sini tuh bukan dalam kata atau bahasa, tetapi lebih menggunakan misalnya kayak tadi tuh ya unsur-unsur yang isyarat atau mungkin tadi gerakan tubuh gitu-gitu ya. Terus juga bisa jadi dengan nada suara, yaitu keras atau lemahnya suara. Misalnya tuh kayak kita lagi merasa ketakutan ya, suatu jeritan itu kan tidak, misalnya kayak kalian menjerit karena takut atau mungkin menonton film horor tiba-tiba ada hantu yang nongol di layar kan, mesti itu kadang-kadang tanpa sadar kita tuh mengeluarkan suara jeritan kan. Nah, jeritan itu merupakan salah satu jenis dari komunikasi nonverbal karena jeritan itu hanya mengeluarkan satu huruf kan, misalnya cuma gitu doang kan, tapi tanpa menggunakan kata atau bahasa. Nah, itu juga salah satu jenis dari komunikasi nonverbal dalam bentuk vokalik atau cara berbicara. Nah, selanjutnya yang next slide. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah karakteristik komunikasi nonverbal. Nah, jadi kan misalnya kalau verbal itu kan biasanya kan hanya kata dan bahasa. Jadi apa yang keluar dari mulut kan, kata dan bahasa. Kenapa yang pertama itu komunikatif? Nah, itu karena salah satu jenis, makanya yang tadi saya cerita ke kalian, kalau misalnya tanpa sadar dalam sehari-hari itu kita bisa melakukan dua komunikasi sekaligus ya, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, ini seperti yang saya lakukan saat ini dengan menggerak-gerakkan tangan atau dengan ekspresi saya seperti ini, misalnya kayak misalnya saya mengernyitkan dahi atau mungkin apa ya, senyum atau bagaimana, itu kan merupakan salah satu dari sifat untuk lebih komunikatif gitu ya. Coba kalian bandingkan kalau misalnya kalian ngobrol lah sama temen gitu, terus habis itu cuman mengeluarkan kata sama bahasa dan ekspresinya datar. Nah, itu bukankah tidak enak ya untuk dipandang, bahkan tidak komunikatif ya. Jadinya tuh rasanya kita kalau misalnya lihat tuh kayak, ini apaan sih, maksudnya ngapain? Kok cuman ngomong, jadi kayak lebih kayak robot gitu ya. Robot kan nggak bisa berekspresi, nggak bisa komunikatif gitu kan. Jadi cuman menyampaikan apa yang ada di otaknya. Misalnya kalau robot tuh seperti itu. Nah, kalau kesamaan perilaku, ini juga bisa jadi untuk komunikasi nonverbal. Nah, misalnya kayak saya contohkan itu, misalnya kayak, mohon maaf ya, misalnya kayak orang yang menggunakan bahasa isyarat gitu kan, yang harus kayak gini lah, nggak tahu lah, pokoknya saya ini bahasa isyarat gitu kan. Nah, berarti kan supaya pesannya itu tersampaikan dan komunikasinya itu berjalan lancar, berarti kan harus ada kesamaan perilaku dari dua orang yang bisa menjalankan bahasa isyarat tersebut kan. Misalnya tuh antara orang yang apa ya, biasanya tuh kalau yang nggak bisa bicara itu orang yang tuli ya, biasanya yang misalnya nggak bisa bicara ya, biasanya orang yang tuli itu dengan
sesama orang tuli gitu kan. Jadi dengan cara dia berbicaranya itu dengan cara menggunakan bahasa isyarat karena sama-sama bisa menggunakan bahasa isyarat. Ini syaratnya seperti itu, tapi harus memiliki kesamaan perilaku. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah dapat dipercaya. Nah, kenapa komunikasi nonverbal itu dapat dipercaya? Seperti ada kesambungannya dengan tadi ya, yang pengertian yang komunikatif. Jadi dalam komunikasi nonverbal itu kan misalnya dengan kayak gini-gini, atau dengan ekspresi gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalnya kita tuh ngomong atau berkomunikasi tapi tidak menggunakan suatu ekspresi, kadang kan kita tidak bisa memahami loh, misalnya tuh ini orang jujur atau enggak gitu, dan misalnya ini orang bohong atau enggak. Misalnya pun kalau misalnya kita dalam berekspresi, misalnya ya kita lagi ngerjain nge-lab gitu lah misalnya, lagi nge-lab. Terus tiba-tiba hasilnya udah hampir selesai ya, misalnya kita lagi mereaksikan suatu zat kimia, misalnya tuh NaOH dengan HCl gitu kan. Nah, misalnya tuh hasilnya udah mau keluar, tiba-tiba teman kita tuh yang nggak tahu apa-apa, yang misalnya tuh dari tadi tuh lagi di ngerjain yang lain, tiba-tiba tuh memasukkan zat kimia lain, misalnya kayak air gitu kan, ke dalam zat kimia sedang kita reaksikan dari si NaOH dan HCl. Nah, maka kan nanti akan merubah hasil dari reaksi kimia itu kan. Nah, padahal kita udah capek-capek ngerjain labnya, terus udah menunggu-nunggu hasil reaksinya keluar, tiba-tiba teman kita tanpa berdosa menuangkan air yang dia tuh nggak tahu sebenarnya itu tuh buat lagi diapain gitu, misalnya di tabung reaksinya. Nah, maka secara spontan kita kan langsung akan kayak menunjukkan ekspresi gitu kan, kayak langsung gitu misalnya gitu kan, langsung, atau mungkin apa, kalau cewek loh ya misalnya kan, kalau saya misalnya gitu kan, bisanya atau apa gitu kan, dan nanti akan terlihat dari raut mukanya kan. Nah, itu kan berarti kan raut muka itu biasanya secara jujur itu akan menyampaikan apa yang kita rasakan gitu lah. Makanya karakteristik dari komunikasi nonverbal itu lebih dapat dipercaya. Karena kalau misalnya komunikasi verbal itu kan hanya kata dan bahasa. Bisa jadi dia itu ya berbohong kan bisa aja ya dalam kata dan bahasa ya. Misalnya sebenarnya yang di dalam pikiran, dalam hati itu apa, tapi yang dikeluarkan itu apa, kan bisa aja kayak gitu kan. Makanya komunikasi verbal itu belum semuanya bisa dapat dipercaya karena tidak ada pendukung, misalnya komunikasi dalam bentuk ekspresi atau mungkin tingkah laku seperti itu. Lalu yang keempat itu ada kontekstual ya. Kontekstual itu maksudnya, nah misalnya itu contohnya itu, salah satu contohnya ya, misalnya tuh memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat dengar berita kematian. Jadi tergantung konteksnya. Memukul meja saat pidato ya. Misalnya kita dalam suatu pidato gitu, terus kita memukul meja. Berarti itu kan maksudnya itu kayak ingin ada suatu perdebatan gitu ya dalam suatu pidato kan ya. Ya, atau mungkin misalnya dalam suatu perdebatan gitulah ya, dalam suatu perdebatan, ini dalam konteks perdebatan ya, misalnya ada suatu perdebatan, lalu ada yang masih tetap kekeh gitu loh, mempertahankan kelompok yang tetap kekeh mempertahankan pendapatnya. Dalam ininya tuh dalam konteksnya yang berbeda atau maknanya yang berbeda. Lalu ada yang kelima itu adalah arti faktual. Kalau arti faktual itu misalnya kayak tadi ya, sama seperti misalnya cara berpakaian gitu kan. Misalnya tuh kayak misalnya kita dalam berkomunikasi dengan orang ya, misalnya misalnya kita mau menemui sama dosen, bertemu dengan dosen.
kan nggak mungkin kan kita mau pakai baju yang sederhana, misalnya kayak dasteran kalau perempuan, atau mungkin cowok tuh kayak koloran, kan nggak mungkin kan, karena itu kan mereka itu kan lebih lebih senior dan kita lebih menghormati mereka. Jadi maka secara sadar kita akan berusaha untuk menggunakan pakaian yang sopan dan yang rapi gitu, yang jadinya tuh dosen itu juga bisa menghormati kita walaupun kita tuh lebih junior dibandingkan dosen, seperti itu. Intinya kalau artifaktual itu lebih ke apa ya, dalam bentuk artefak itu. Contoh-contoh dalam bentuk artefak itu misalnya kayak tadi cara berpakaian, lalu tata rias wajah, misalnya kan kalau misalnya ya kalau bisa kalau misalnya ketemu mau ketemu, misalnya kalau kita mau ketemu sama calon mertua misalnya kayak gitu kan, maka misalnya yang perempuan itu akan lebih misalnya tuh kayak apa ya, supaya nggak terlihat kayak pucat banget seperti itu. Atau mungkin misalnya kita mau kan berbeda lah intinya kalau misalnya kita mau kayak ketemu sama temen sekosan gitu kan, kalau bangun tidur ya udah kayak gitu adanya gitu, intinya kayak gitulah. Terus yang tadi kan ada artifaktual itu kan yang secara artefak ya, salah satu contohnya itu ya cara berpakaian, lalu tata rias wajah, ada alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah, dan cara menatanya. Itu salah satu contoh dari artefak. Tapi intinya ya dengan apa yang kita gunakan lah sehari-hari seperti itu. Kalau dalam cara karakteristik komunikasi nonverbal. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama itu, untuk jenis komunikasi verbal ada dua kan tadi, lisan dan tulisan. Nah, itu ternyata itu lisan itu termasuk dalam bentuk vokal dan non-vokal itu berupa tulisan. Nah, itu bisa intinya ya kalau misalnya verbal itu tadi ya unsurnya itu adalah mengandung kata dan bahasa. Lalu untuk jenis komunikasi nonverbal itu untuk yang jenis vokal itu misalnya kayak ya pokoknya mengeluarkan suatu suara lah ya. Misalnya itu kayak nada suara, misalnya cuman menjerit-jeritan, dikatakan jeritan, lalu desah, lalu kualitas vokal juga mempengaruhi. Misalnya itu kan ada juga apa itu tidak jernih suaranya atau mungkin serak kayak gitu kan, tidak lantang gitu. Nah, itu juga salah satu dari komunikasi nonverbal yang bentuknya vokal. Lalu untuk yang non vokal, komunikasi nonverbal itu ada misalnya kayak isyarat tadi ya, misalnya gini, atau mungkin misalnya kalian lagi ngomong sama temen dalam rahasia-rahasiaan gitu, atau mungkin kayak gini, kayak gitu, diem, suruh diem kan. Biasanya kan kalau misalnya kita mengacungkan tangan di depan mulut, kita tuh lagi disuruh buat diem gitu kan, intinya diem. Lalu atau mungkin kayak gini, suruh buat tutup mulut kayak gitu kan. Lalu gerakan seperti ya tangan, intinya tuh ada gerakan-gerakannya. Lalu penampilan, ekspresi wajah juga salah satu dari bentuk komunikasi nonverbal yang bentuknya non vokal seperti itulah ya. Lalu selanjutnya nah, ini adalah hambatan komunikasi. Yang pertama itu adalah status sosial. Nah, kenapa status sosial? Kadang-kadang kan gini ya, misalnya gini, saya juga mengalami ya, misalnya kita kan mau komunikasi sama dosen. Kadang itu mau masuk ke ruangannya aja, atau mungkin mau nge-WA aja, rasanya tuh kayak deg-degan banget kan, takut nanti aku bener nggak ya, gitu kan, misalnya kan gitu. Atau mungkin misalnya deh ya, misalnya kayak gini deh, satu sosial misalnya kayak misalnya pekerja dengan bosnya gitu kan, pasti tetap kalau misalnya kita mau menyampaikan apa atau apa ke bosnya gitu kan, biasanya itu kan lebih kayak ada rasa sungkan gitu kan. Jadi kan, nah rasa sungkan itulah merupakan suatu dari bentuk dari hambatan komunikasi. Lalu ada faktor semantik atau bahasa, misalnya tuh kayak kita kalau misalnya mau ngomong sama anak kecil gitu ya, anak kecil yang baru berumur 1 tahun atau 2 tahun kan masih lagi belajar berkomunikasi ya. Nah itu kan mereka belum paham ya bahasa, paling cuman baru tahu beberapa kata aja, misalnya kayak mama, papa, atau apa gitu kan. Nah itu kan jadikan menghambat kita dalam berkomunikasi. Jadinya apa yang kita maksudkan
belum tentu anak kecil itu paham. Bahkan misalnya kita punya adik ya, misalnya punya adik tuh masih SD. Nah, kita lagi menjelaskan mana misalnya kita tuh disuruh sama orang tua kita untuk membantu adik kita itu yang SD itu mengerjakan tugas sekolahnya. Mungkin kita paham yang dimaksud sama soal itu. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh mungkin bingung ya cara menyampaikan ke anak yang masih sekolah dasar gitu loh. Barangkali nanti bahasanya terlalu tinggi dan mereka tuh belum terlalu paham. Nah, itu merupakan salah satu dari hambatan komunikasi. Misalnya kita menyampaikan panjang lebar, tapi ternyata mereka tidak paham. Nah, mungkin jadi itu hambatannya itu karena bahasa yang kita gunakan itu terlalu tinggi seperti itu. Lalu perbedaan cara pandang, misalnya tuh kayak tadi ya, misalnya kita tuh lagi dengerin orang berbicara. Lalu si A menangkapnya yang lain, lalu si B juga menangkapnya yang lain. Jadinya tuh tidak nyambung kan. Jadinya itulah salah satu hambatan dari komunikasi. Memang kadang-kadang tuh hambatannya itu bisa jadi dalam individunya itu sendiri sih, seperti itu. Lalu perbedaan budaya, nah salah satunya tuh contohnya misalnya kayak tadi perbedaan bahasa gitu kan. Bahasa setiap bisa jadi kan suku Jawa, Sunda itu kan berbeda. Dan misalnya suku Jawa asli dan suku Sunda asli yang nggak bisa bahasa Persatuan Indonesia misalnya gitu kan. Nah, kalau mau berkomunikasi kan jadi susah misalnya. Makanya itulah menjadi salah satu dari hambatan komunikasi. Lalu misalnya lingkungan fisik, ya misalnya lingkungan fisik yang tidak mendukung kita dalam berkomunikasi. Misalnya kan dalam suatu lingkungan yang sedang terjadi bencana alam gitu kan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi gitu kan. Pasti secara tidak sadar kita akan langsung keluar tanpa langsung berkomunikasi. Mungkin langsung teriak-teriak gempa-gempa, tapi secara langsung kita akan lebih fokus pada penyelamatan diri sendiri kan, tanpa harus berkomunikasi panjang, ngomong lebar, harus menjelaskan kepada keluarga kita bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah terjadi suatu gempa dengan magnitudo 7,3 skala Richter. Bagi keluarga saya sekalian yang berada di rumah ini, mohon segera keluar dari rumah, karena ditakutkan akan terjadi keruntuhan dalam rumah ini. Kan tidak mungkin kita seperti itu kan. Jadi pada intinya kan, kalau misalnya dalam suatu genting, suatu kondisi yang genting, misalnya kayak dalam lingkungan yang terjadi bencana alam atau apa gitu kan, berarti kan itu akan menghambat dalam komunikasi seperti itu, karena lebih mementingkan untuk dirinya sendiri. Lalu media yang dipergunakan, nah ini juga kan ya misalnya tuh kan sekarang di zamannya online ya, jadi kan akan lebih banyak menggunakan misalnya kayak wifi atau kuota gitu kan. Biasanya kan tiba-tiba kalau misalnya kita lagi dalam suatu kuliah gitu, tiba-tiba wifi-nya nge-lag atau apa gitu, terus tiba-tiba wifi jadinya kan akhirnya kan kalau kita lagi ngomong kayak gini misalnya sama dosen, lagi ditanyain gitu, ibaratnya lagi ditanyain soal apa gitu kan, terus tiba-tiba saat kita mau menjawab atau saat kita sedang presentasi gitulah ya, tiba-tiba wifi-nya terputus gitu kan. Nah, itu kan akan menghambat kita dalam berkomunikasi dengan dosen. Jadinya tidak bisa menyelesaikan presentasi kita ataupun menyelesaikan jawaban yang sedang kita berikan kepada dosen. Lalu tidak ada umpan balik, ya itu bukan hambatan komunikasi ya. Misalnya kalian tuh kan lagi masa-masanya remaja ya, misalnya masa mencari pendamping gitu ya. Kalian komunikasi, misalnya kalian kan mencari, wow, Masya Allah itu apa gitu kan. Terus kalian berencana untuk mendekatinya seperti itu, terus ternyata setelah kalian mendekatinya si dianya cuek seperti itu. Nah, itu berarti kan merupakan suatu hambatan yang akhirnya menjadikan komunikasi itu menjadi komunikasi yang gagal karena tidak ada respon dari si dianya seperti itu. Mungkin cukup ya, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, apakah yang kurang ada yang ingin bahas bersama? Silakan saya kembalikan kepada moderator.